Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak-bapak, para ustaz, para hujjaj, Ustaz Haji Muhammad Romli, Ustaz Zambani, Ustaz Khalil, Ketua Lingkungan, Bapak RT Deden, segenap pengurus musola dan juga majelis taklim Al-Jihad, Bapak-bapak hadirin sekalian jamaah musola Al-Jihad yang dirahmati oleh Allah dan yang dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan tawakuf atau penutupan sementara pengajian rutin kita. Ditutup sementara itu harus ada kuncinya. Kuncinya jangan sampai hilang supaya nanti kalau memang udah wayahnya kita buka nggak gelagapan. Jadi kita tahu mana nih kuncinya, ada dipegang satu orang. Kenapa harus dibuka kembali? Karena ilmu itu sangat kita perlukan. Rasulullah SAW bersabda, qalilul ilmi khairun min katsiril ibadati. Qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah. Sedikitnya ilmu itu lebih baik daripada ibadah banyak. Maksudnya ibadah banyak itu kalah dibanding ilmunya sedikit. Orang ibadahnya banyak itu kalah sama orang yang ilmunya sedikit. Saya ulangi lagi, sedikitnya ilmu itu lebih baik dibanding banyak ibadah. Ilmunya cuma dikit, dia cuma tahu wudu, cuma tahu rukun wudu, syarat-syaratnya, rukun sholat syarat-syaratnya, cuma itu aja yang dia tahu. Sholatnya juga cuma 2 rakaat. Ini lebih baik dibanding orang yang gak ada ilmunya. Orang yang gak ada ilmunya, udah sholat bang, udah berapa rakaat? 4 rakaat. Pakai wudu kagak? Kagak. Berapa rakaat bang? 1000 rakaat saya sholat. Emang sebelum sholat tadi abang udah wudu? Kagak. Belum, saya belum wudu. Terus tadi sholat abang di mana? Abang etan. Lah, nggak ada ilmunya. 1000 rakaat kek, mau 2000 rakaat, kalau nggak ada ilmunya kalah semuanya sama yang 2 rakaat. Karena yang 2 rakaat ini dituntun dengan ilmu. Sedikitnya ilmu ini lebih baik dibanding banyaknya amal atau banyaknya ibadah tanpa ilmu. Orang kalau nggak ada ilmunya dikasih kain aja, kayak kain saudara ya, nggak bakal jadi apa-apa. Orang nggak ada ilmunya, kasih bahan sekarang yang paling mahal apa Haji Romi? Ya, ya kasih sutra ada misalnya, kasih sutra itu nggak bakal jadi apa-apa. Sutra mahal-mahal bisa cuma jadi lap doang, jadi gombal. Tahu gombal ya? Jadi lap doang karena nggak ada ilmunya. Tapi jangankan sutra, dikasih karung goni aja kalau ada ilmunya dia bisa jahit, itu bisa manfaat. Sedikit ilmu itu lebih baik dibanding banyak ibadah tapi nggak pakai ilmu, atau banyak amal tapi dia nggak pakai ilmu, hancur dah semuanya. Ya orang bahan cakep-cakep jadi pada robek semuanya gara-gara nggak ada ilmunya, dia nggak punya ilmu jahit. Dan segenap amal ibadah atau segenap perbuatan-perbuatan kita itu kalau tidak ada ilmunya semuanya tidak akan bermanfaat dan juga nggak ada nilainya di sisi Allah. Acak-acakan semuanya, hancur amburadul. Nah ilmu kita yang sudah kita pelajari dari minggu ke minggu, bagaimana cara kita membersihkan hati, bagaimana cara kita membersihkan pikiran. Caranya adalah dengan makan makanan yang halal kemarin. Jangan sedikit pun ada asupan ke dalam perut kita itu yang haram-haram, jangan. Baik haram dari segi zatnya ataupun dari cara ngambilnya, cara memperolehnya, jangan. Karena ini akan memperkeruh hati kita. Hati kita akan kotor, pikiran kita juga jadi kusut. Buat mikir itu nggak bakal bisa. Kenapa? Ya karena makanan yang haram. Makanan yang haram, minuman yang haram, begitu juga semua yang kita peroleh. Ini kalau memang tidak halal, hati-hati. Alhamdulillah.
ini bisa memperkeruh pikiran kita. Hati kita juga jadi gelap. Gelap hati, gelap mata, kadang-kadang ini bisa bikin orang cepat stres. Iya, mending kalau udah 40 tahun ke atas. Biasanya kalau udah 40 tahun ke atas ya stres paling ngamuk-ngamuk gitu aja ya. Paling banting-banting piring atau ya semuanya ditonjok-tonjokin. Tapi kalau yang belum 40 tahun itu biasanya bisa majnun. Bisa gila beneran itu. Karena apa? Gelap hatinya, gelap matanya. Gelap, dia tidak bisa bertafakur. Kenapa nggak bisa bertafakur? Karena memang tidak menjaga makanan-makanan, tidak menjaga minuman-minuman yang masuk dalam tubuhnya. Yang kita pelajari minggu demi minggu setiap malam Rabu ini, meskipun sedikit, hendaklah kita amalkan. Karena sedikit, kalau diamalkan itu pasti berkembang. Berkembang. Orang cuma punya gunting doang, gunting sama karton, tapi itu dia amalin. Gunting sama kertas karton, tapi dia amalin, dia punya ilmu. Selain itu dia punya kebiasaan untuk bikin itu jadi satu karya, jadi handicraft atau jadi prakarya. Itu bisa bermanfaat. Bocah kecil dibikinin senang bikin mobil-mobilan, besok lagi ada orang tua ngasih lagi, bikinin lagi, akhirnya dia terkenal sebagai pembuat kerajinan tangan itu. Ini sedikit, meskipun cuma gunting sama kertas saja, tapi kalau kita amalkan itu akan Allah berikan keberkahan. Ini yang namanya barokah. Barokah itu sedikit tapi terus tambah. Modalnya cuma sedikit tapi Allah kasih berkembang terus, namanya barokah. Dan yang namanya barokah ini akan terus mendekatkan kita kepada Allah, akan membuat kita ini terus bersyukur bahwa saya meskipun cuma ngaji seminggu sekali doang, tapi alhamdulillah hatinya mah tenang terus, hati tenang terus, keluarga juga pada sehat, nggak ada masalah yang macem-macem, bini juga nggak neko-neko, nggak macem-macem, bini cuma satu macem. Emang ada yang berani macam-macam? Cuma satu macam paling, saya yakin. Ini semuanya barokah dari ngaji. Meskipun cuma seminggu sekali, Allah beri kemudahan dan kelancaran dalam segala hal, dalam segala kehidupan kita, aspek kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya di tawakuf ini, dalam acara penutupan sementara ini, saya pesan apa yang sudah kita pelajari sedikit, meskipun sedikit, diamalin. Kita tahu bagaimana cara menghindarkan makanan-makanan dan minuman, itu diamalin. Jangan sedikit-sedikit, jangan sekali-kali dilanggarnya. Kemudian kita tahu dalam Nasaihud Diniyah kemarin itu bagaimana Allah ini benar-benar rahmatnya meliputi segala sesuatu, sayangnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah ini benar-benar harus kita yakini. Kita harus yakin apapun yang Allah tetapkan kepada kita itu pasti sudah sesuai dengan pengetahuan Allah, sudah sesuai dengan ilmu Allah. Kadang kita pengennya aja banyak, kita maunya kita banyak, pengen pengen ini, pengen itu, tapi kita nggak tahu sebenarnya pantas nggak sama buat kita itu yang kita pengenin. Kita nggak tahu yang kita minta itu sebenarnya apakah baik atau enggak untuk kita. Dalam syarah kitab Hikam itu ada satu cerita, Nabi Isa itu pernah jalan sebenarnya. Nabi Isa pernah jalan dengan seorang muridnya. Wahai Isa, engkau kan Nabi Allah, engkau kan utusan Allah, dan kita semua tahu, kami semua tahu bahwa engkau ini punya mukjizat, bisa menghidupkan yang mati, bisa menghidupkan tulang belulang. Jalan berdua itu di hutan, saudara. Nah kemudian ketemu satu tulang belulang. Musa, ajarin saya untuk bisa menghidupkan ini, kita butuh ini makanan, nggak ada lagi nih. Jangan. Isa, maksud saya Isa, ajarkan saya untuk bisa menghidupkan ini, menghidupkan tulang belulang ini. Engkau nggak tahu apa yang engkau minta. Dipaksa Nabi Isa,
ajarin saya. Engkau nggak tahu apa yang kau minta. Sampai 3 kali maksa. Isa, ajarkan aku doa untuk bisa menghidupkan tulang belulang ini. Kamu nggak tahu apa yang kamu minta, kata Nabi Isa. Karena maksa, akhirnya dikasih. Habis itu udah saya tinggal ya, ditinggal sama Nabi Isa. Dia akhirnya berjalan, ketemu tulang belulang lagi, Pak. Ketemu tulang belulang dan dia doa, dia minta pada Allah. Doanya doa yang diajarkan oleh Nabi Isa, kemudian benar-benar itu hidup. Ternyata yang dia minta tulang belulang itu tulang belulang macan. Jadi begitu bangun langsung makan dia. Doanya doa Allahumma barik lana. Doanya macan mau makan dia. Barik lana fima razaqtana, dimakan itu orang. Itu kenapa? Kamu nggak tahu apa yang kamu minta. Kamu tidak tahu apa yang kamu minta, apakah itu baik untuk kamu, itu nggak tahu. Kita sangat terbatas. Pengetahuan kita, taunya kita tentang diri kita itu sangat terbatas. Kita nggak tahu yang terbaik buat kita, apakah hujan, apakah panas, nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Boleh jadi kalau dikasih hujan itu, kalau walaupun kita senang, tapi sebenarnya di situ ada madharat, di situ ada bahaya buat kita. Boleh jadi kalau dikasih panas, justru itu ada manfaat buat kita, walaupun kita nggak senang. Banyak hal-hal yang kita nggak suka, itu sebenarnya ada banyak manfaat di situ. Bangun subuh dingin-dingin, bangun subuh, bangun malam, orang-orang lagi pada tidur enak, atau lagi enak santai-santai baca WA, tapi ini suruh madep punya wudhu di atas sejadah. Enakan punya wudhu di atas sejadah apa enakan rebahan megang HP? Enakan yang mana tuh? Di gunung madep. Yang kita nggak suka, yang kita nggak demen, itu seringkali di dalamnya banyak manfaat. Sebaliknya yang kita suka, yang kita sangat mencintainya, kita demen banget melakukannya, itu boleh jadi sangat banyak madorotnya, bahayanya di sana. Banyak makanan-makanan yang kelihatannya enak-enak, ternyata banyak racunnya di situ. Gitu juga makanan yang kelihatannya gak enak, ya apa namanya, jamu apa tuh yang pahit? Brotoali. itu tapi banyak manfaatnya. Yang seperti itu seringkali Allah tetapkan untuk kita, maka yakinlah bahwa dalam takdir atau dalam ketetapan yang pahit-pahit pasti di situ ada manfaat buat diri kita. Karena Allah sangat tahu yang pas buat kita. Ini bocah pasnya dikasih musibah dulu nih. Nanti kalau dikasih musibah, baru dia makin dekat kepada kata Allah. Jadi jangan kita menilai bahwa musibah, kesulitan itu di situ tidak ada rahmat Allah. Jangan. Pasti di situ ada rahmat Allah. Pasti di situ ada sayangnya Allah, karena Allah sangat tahu yang pas buat kita. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan tawakuf ini. Yakinlah bahwa ilmu meskipun sedikit itu lebih baik daripada banyak ibadah, banyak perbuatan tapi nggak pakai ilmu. Kemudian yang kedua, yakinlah bahwa rahmat Allah, sayangnya Allah ini meliputi segala hal, termasuk dalam hal musibah, bencana. Di situ ada rahmat Allah, di situ ada sayangnya Allah pada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.